Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Romasari dari PGMI 4 dari Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang strategi pembelajaran tematik. Klasifikasi strategi pembelajaran tematik. Strategi pembelajaran berkenaan dengan kegiatan pembelajaran secara konkret yang harus dilakukan siswa-siswi dalam berinteraksi dengan materi. Pembelajaran dan sumber belajar untuk menguasai kompetensi dasar dan indikator. Dan kegiatan ini tertuang dalam kegiatan pembukaan, inti dan penutup. Menurut Dick and Carries 1985 mengemukakan bahwa suatu strategi pembelajaran menjelaskan komponen-komponen umum dari suatu set bahan pembelajaran dan prosedur-prosedur yang akan digunakan bersama bahan-bahan tertentu untuk menghasilkan hasil belajar tertentu pada siswa-siswi. Menurut Dick and Carey, ada 5 komponen utama, yaitu yang pertama kegiatan pembelajaran, yang kedua penyajian informasi, yang ketiga partisipasi siswa-siswi, yang keempat tes, dan yang kelima yaitu tindakan lanjut. Dan selanjutnya yaitu menurut Gardner and Briggs 1979 menyebutkan 9 urutan kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama memberikan informasi atau motivasi atau yang menarik perhatian. Yang kedua menjelaskan tujuan pembelajaran kepada siswa-siswi. Yang ketiga mengingatkan kompetensi prasyarat. Yang keempat memberi stimulus yang berhubungan dengan masalah, topik, dan konsep. Dan yang kelima memberi petunjuk cara mempelajari. Keenam menimbulkan penampilan siswa-siswi. Yang ketujuh memberi umpan balik. Yang kedelapan menilai penampilan siswa-siswi. Dan yang kesembilan memberi kesimpulan. Strategi pembelajaran merupakan perpaduan dari urutan kegiatan, cara pengorganisasian materi pelajaran dan siswa-siswi, peralatan dan bahan, serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Ada beberapa contoh metode untuk memaksimalkan pembelajaran. Yang pertama yaitu metode untuk pembelajaran interaktif. Metode untuk pembelajaran interaktif diskusi yang pertama yaitu diskusi kelompok. Contoh dari diskusi kelompok yang lebih efektif yaitu yang pertama yaitu dengan menggunakan kartu kelompok, kedua puzzle, ketiga kartu nama, keempat kelahiran, yang kelima kartu remi, yang keenam nomor undian, yang ketujuh rasa permen, yang kedelapan kesukaan, dan yang kesembilan yaitu buku siswa-siswi. Yang kedua yaitu think, spare, and share atau ajukan permasalahan pada siswa-siswi, memberikan kesempatan 2 atau 5 menit untuk berpikir sendiri. Setelah selesai, mintalah mereka mendiskusikan masalah yang sama dengan peserta siswa-siswi selama kurang lebih 3-5 menit ya. Dan akhirnya pilihlah salah satu pasangan untuk mengungkap pendapat mereka di depan kelas untuk mempresentasikannya. Yang ketiga yaitu metode investigasi kelompok. Itu guru membentuk kelompok seperti biasa. Ketua kelompok memberi tugas yang berbeda, setiap kelompok membahas tugas yang diberikan secara kooperatif dan melakukan investigasi. Yang keempat yaitu metode TGT atau Team Game Tournament. Ya, di sana siswa-siswi dibentuk kelompok belajar secara heterogen sesuai kondisi siswa-siswi kelas awal. Setiap kelompok mengikuti turnamen akademik. Setiap siswa-siswi mewakili kelompoknya pada kegiatan turnamen. Beri penghargaan terhadap kelompok yang menang. Yang keenam yaitu metode jigsaw. Metode jigsaw itu ada kelompok ahli dan kelompok asal. Yang keenam itu yang selanjutnya metode debat. Guru membagi 2 kelompok peserta debat, yang satu pro dan yang satunya kontra. Setiap kelompok membaca materi yang akan didebatkan. Guru menunjuk 1 anggota pro untuk
berbicara dan ditanggapi oleh anggota yang kontra. Yang selanjutnya yaitu metode number head together. Siswa-siswi membentuk kelompok dan setiap anggota menerima nomor, biasanya anggotanya 4 orang. Guru menyampaikan permasalahan untuk didiskusikan oleh setiap kelompok. Tiap siswa-siswi harus memahami jawaban kelompoknya. Siswa-siswi yang nomornya sama dengan nomor yang dipanggil oleh bu guru nanti menyampaikan jawaban atas nama kelompoknya. Demikian seterusnya hingga masalah telah dijawab. Terakhir guru memberikan penjelasan. Yang selanjutnya itu metode start studying STEAM achievement division, pembelajaran oleh guru. Siswa-siswi membentuk kelompok sesuaikan dengan kondisi siswa-siswi kelas awal. Tiap kelompok mendiskusikan permasalahan yang diterima. Tiap siswa-siswi seluruh anggota kelompok menuliskan jaring-jaring konsep pada papan tulis atau kertas besar secara bersamaan di depan kelas. Diskusi kelas dan penguatan dari guru. Yang terakhir yang selanjutnya yaitu metode teamwork mapping. Siswa-siswi membentuk kelompok sesuai dengan kondisi siswa yang seperti biasa ya. Tiap kelompok mendiskusikan permasalahan yang diterima. Seluruh anggota kelompok menuliskan jaring-jaring konsep pada papan tulis atau kertas besar secara bersamaan di depan kelas. Diskusi kelas dan penguatan dari guru. Selanjutnya itu kelompok belajar kolaboratif. Siswa-siswi dan dengan pemimpinnya dan satu yang lainnya menjadi penyatat, berikan kesempatan pada siswa-siswi untuk belajar secara berkolaborasi. Selanjutnya itu diskusi terbuka. Siswa-siswi mengajukan pertanyaan atau kelompok untuk menghindari pemborosan waktu. Guru dapat menyatakan sebelumnya bahwa hanya meminta 4 atau 5 siswi untuk mengajukan pendapat dengan mengajukan tangan. Yaitu yang selanjutnya yaitu pesta pertanyaan. Siswa-siswi diminta membaca topik atau materi tertentu. Masing-masing siswa-siswi menyiapkan beberapa pertanyaan penting serta kemungkinan jawabannya secara bergiliran. Selanjutnya yaitu panel. Guru meminta beberapa siswa-siswi untuk mengemukakan pendapatnya di depan kelas seperti dalam bentuk diskusi panel. Yang selanjutnya itu fishbowl, diskusi melingkar. Diskusi dengan cara melingkar, menggunakan dalam format melingkar luarnya, kemudian buat lingkaran kecil di dalamnya untuk melanjutkan diskusi. Selanjutnya itu permainan. Guru memberikan permainan dalam pembelajaran. Biasanya ini bisa disebut dengan ice breaking. Biasanya dengan ice breaking ya. Bisa disebut dengan ice breaking juga. Yang selanjutnya itu belajar berpasangan. Guru meminta siswa-siswi untuk mengerjakan tugas atau berdiskusi dengan teman dekatnya secara berpasangan. Jadi dua-dua. Cocok. Belajar berpasangan cocok untuk mengerjakan tugas yang rumit. Nah, di sini metode untuk belajar melalui pengalaman. Bermain peran. Di sini ada bermain peran, membangun model, daya simulasi, latihan atau praktek. Selanjutnya itu metode untuk pembelajaran tidak langsung seperti metode inquiry, metode memecahkan masalah, metode berdagang, analisis studi kasus, mengevaluasi hasil kerja siswa temannya. Selanjutnya itu metode untuk mengklasifikasi pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung biasanya diidentik dengan metode ceramah, di mana pembelajaran ini disinyalir kurang mengaktifkan siswa-siswi. Namun demikian, pembelajaran langsung masih dapat digunakan untuk menggunakan metode tanya jawab dan latihan. Selanjutnya dapat digunakan beberapa cara untuk lebih mengefektifkan pembelajaran langsung. Selanjutnya pembelajaran untuk mandiri ya. Di kelas biasanya metode pemberian tugas. Tujuan pemberian tugas antara lain supaya siswa-siswi dapat memperdalam materi pelajaran dan untuk mengecek materi yang telah dipelajari. Metode project adalah suatu cara penyajian pelajaran yang bertitik tolak dari masalah di mana permasalahannya memerlukan tinjauan dari berbagai segi. Pemilihan strategi pembelajaran tematik. Nah, ini sangat penting banget untuk kita sebagai calon guru, untuk bagaimana cara kita agar pembelajaran tematik ini tidak membosankan.
Pemilihan strategi pembelajaran yang paling tidak didasarkan pada dua argumentasi. Pertama, strategi yang disusun dengan teori-teori psikologi dan teori pembelajaran. Kedua, strategi yang disusun menunjukkan efektivitas dalam membuat siswa-siswi mencapai tujuan pembelajaran seperti yang telah ditetapkan. Dalam pemilihan strategi, perlu memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan metode dan faktor-faktor dalam menentukan metode. Prinsip-prinsip penggunaan metode antara lain efektif dan efisien, digunakan secara bervariasi, digunakan dengan memadukan beberapa metode, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode pembelajaran, antara lain yang pertama yaitu tujuan pembelajaran atau indikator dan kompetensi dasar. Yang kedua, tema pembelajaran. Yang ketiga, kondisi siswa atau kemampuan siswa, jumlah siswa. 4, jenis materi. Yang kelima, waktu. Dan yang keenam yaitu fasilitas yang ada. Yang selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan pembelajaran tematik. Pelaksanaan pembelajaran tematik diterapkan ke dalam 3 langkah pembelajaran, yaitu kegiatan awal bertujuan untuk menarik perhatian siswa-siswi, menunjukkan motivasi belajar siswa-siswi. Yang kedua, kegiatan inti, merupakan kegiatan pokok dalam pembelajaran tematik ini ya. Yang ketiga, kegiatan akhir dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran dengan maksud untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa-siswi serta keterkaitannya dengan pengalaman sebelumnya. Prosedur kegiatan pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu kegiatan awal meliputi menginformasikan tema dan subtema. Yang kedua, kegiatan inti meliputi memberikan pertanyaan pemandu yang berfungsi untuk membagikan motivasi belajar siswa-siswi. Yang ketiga, kegiatan akhir meliputi merumuskan kesimpulan akhir dari subtema atau topik yang dibahas dan melakukan post-test. Selanjutnya kita akan lanjut ke selanjutnya kita akan belajar tentang strategi belajar mengajar pembelajaran tematik berbasis saintifik. Pendekatan saintifik atau ilmiah merupakan suatu cara atau mekanisme pembelajaran untuk memfasilitasi siswa agar mendapatkan pengetahuan atau keterampilan dengan prosedur yang didasarkan pada suatu metode ilmiah. Pembelajaran saintifik tidak hanya memandang hasil belajar sebagai muara akhir, namun proses pembelajaran dipandang sangat penting. Oleh karena itu, pembelajaran saintifik menekankan pada keterampilan proses. Model pembelajaran berbasis peningkatan keterampilan proses sains adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan keterampilan proses sains ke dalam sistem penyajian materi secara terpadu. Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Yang pertama, observation, mengamati. Kedua, questioning, menanya. Yang ketiga, association, menawar. Yang keempat, experimenting, mencoba. Yang kelima, networking, mengkomunikasikan. Ini model atau metode pembelajaran tematik berbasis saintifik atau ilmiah. Pada penerapan kurikulum 2013 di sekolah, guru harus menggunakan pendekatan saintifik karena dengan pendekatan ini belajar peserta didik lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan tradisional. Ada 3 model pembelajaran yang digunakan dalam metode pendekatan saintifik, yaitu discovery learning, penemuan, yang terdiri dari stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification, generalization. Kedua yaitu dengan model project based learning, pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Nah, itu ya yang terakhir tadi, yaitu problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Lainnya yaitu media pembelajaran tematik berbasis saintifik. Manfaatnya dalam mempelajari manfaat media dalam pembelajaran ini yaitu
Menurut Camp and Dayton mengidentifikasi beberapa manfaat media dalam pembelajaran, itu penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang keenam, dia memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan di kapan saja. Yang ketujuh, media dapat membuka sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. 8. Merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Jenis-jenis media pembelajaran itu ada audio cetak, dan sebagainya. Bisa dibaca sendiri nanti, bisa browsing. Pembelian media pembelajaran, evaluasi pembelajaran berbasis saintifik. Bisa latihan. Evaluasi pembelajaran tematik berbasis saintifik. Mendeskripsikan, mengumpulkan, dan menyajikan suatu informasi yang bermanfaat untuk mempertimbangkan dan pengambilan keputusan. Sekian penjelasan strategi pembelajaran tematik berbasis saintifik dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.